Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya ya. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Saya yakin anak-anak dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Yang belum menyiapkan alat tulis, ayo disiapkan terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 2, bermain di lingkungan rumah, pembelajaran kelima. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan mendengarkan percakapan, siswa dapat menjelaskan aturan sebelum bermain dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dari guru, siswa dapat menjelaskan cara bermain dan aturan permainan tarik-tarikan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa dapat melaporkan hasil pengamatan sederhana tentang wujud benda di lingkungan sekitar dengan rinci. Baik anak-anak, kalian sering bermain kan? Benny dan teman-temannya juga sering bermain. Apakah mereka meminta izin dulu dengan orang tua mereka? Mari kita cari tahu dengan memperhatikan percakapan berikut. Benny sambil mengetuk pintu, tok tok tok. Selamat sore, Bu, kata Benny. Kemudian ibu membukakan pintu. Selamat sore, Benny, silahkan masuk, kata ibu. Terima kasih, Bu, udinya ada, Bu, kata Benny. Ada, Benny, sebentar ya, ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang, jawab ibu sambil memanggil Benny. Iya, Bu, aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang, tanya Udin. Baiklah, ayo, kata Benny. Ibu, kami berangkat dulu ya. Pamitan antara Benny dan Udin. Benny, tidak minum dulu, tanya ibu. Jawab Benny, tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu, kata Benny. Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya, pesan ibu. Iya, Bu, kata Benny dan Udin sambil menyalami ibu. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah memperhatikan percakapan yang barusan Bapak bacakan. Silahkan kalian perankan dengan teman-teman kalian sesuai dengan teks percakapan tadi ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang apa yang sudah dilakukan Benny dan teman-temannya? Apakah mereka mencontohkan sikap yang terpuji? Silahkan jawab pertanyaan berikut di buku tugasmu ya anak-anak. Yang pertama, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Benny bertamu? Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap Benny menurutmu? Pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Silahkan kalian kerjakan di buku tugasmu sebagai
tugas pertama untuk kalian. Baik anak-anak, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar apakah ini? Betul, ini gambar dua orang anak lagi bermain tarik-tarikan. Bagaimanakah cara bermain tarik-tarikan? Ya, kita harus menarik dan mengeluarkan tenaga kita supaya kita menang. Dalam permainan tentu ada aturannya. Kira-kira apa saja ya aturan dalam permainan tarik-tarikan? Aturan yang pertama, tarik. Jangan didorong, apalagi digeser. Yang kedua, menggunakan tangan ya, bukan kaki. Yang ketiga, bisa dimainkan sendiri, dua orang atau lebih. Apakah dalam permainan itu menggunakan benda? Tentu saja tidak. Karena permainan tarik-tarikan itu hanya menggunakan tangan atau bisa menggunakan tali. Benda. Tentu dalam setiap benda mempunyai kegunaan. Kira-kira apa saja kegunaan benda? Anak-anak, sekarang dengarkan ilustrasi yang Bapak bacakan ya. Seperti teks bacaan berikut. Silahkan kalian perhatikan teks bacaan berikut ya. Nanti kalian simak di buku paket kalian. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menuliskan kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam permainan lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi, inti dari ilustrasi ini adalah setiap benda mempunyai wujud dan kegunaannya masing-masing. Masih ingatkah kalian dengan wujud benda? Ada berapakah? Coba, ada yang tahu? Ya, ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang anak-anak perhatikan gambar macam-macam benda
ini. Ada meja, ada sapu, ada almari, ada ban, ada kursi, ada balon, ada botol, dan masih banyak lagi. Ada berbagai macam benda, silahkan. Anak-anak, dengan bantuan orang tua di rumah, tuliskan nama-nama benda dan wujud benda yang ada di gambar. Dituliskan sesuai tabel berikut ya. Sebagai contoh, benda almari. Kalian tuliskan di kolom nama benda almari. Kemudian di kolom wujud kalian tuliskan wujud benda almari itu apa anak-anak? Padat. Nah, kalian tuliskan padat. Coba kalian kerjakan dan teruskan sesuai contoh yang tadi Bapak berikan. Kerjakan sampai nomor 10. Baik anak-anak, sudah pahamkah anak-anak? Jika sudah paham, mari bersama-sama kita menarik kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar apa saja ya anak-anak? Ya, yang pertama kita belajar aturan bertamu dan berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, kalian juga sudah belajar cara bermain dan aturan dalam permainan tarik-tarikan. Dan yang ketiga, kita sudah belajar tentang wujud benda. Baik anak-anak, sampai di sini penjelasan dari Pak Setio. Selamat belajar di rumah dan semangat mengerjakan tugas dari Bapak atau Ibu Guru. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Rajin-rajinlah cuci tangan, selalu menggunakan masker, dan jaga jarak jika keluar rumah. Anak-anak, jangan lupa makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Jangan lupa kalian subscribe video ini ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.